Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan kapasitas. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dea Ananda. Yang kedua yaitu Elvina Rosa. Dan yang ketiga itu Fitra Nurfadila. Dan yang keempat yaitu Fani Oksa Putri. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini merupakan bagian dari keputusan strategis perusahaan yang dirumuskan berdasarkan hasil peramalan permintaan di masa yang akan mendatang. Jadi, apabila kapasitas yang tersedia di perusahaan tersebut terbatas, maka output yang dihasilkan akan berada di bawah tingkat permintaan pasar, sehingga menyebabkan sebagian potensi pasar tidak dapat dilayani dan tidak akan dikuasai oleh pesaing lain. Begitupun sebaliknya, apabila kapasitas yang ada di pasar terlalu besar, output kemungkinan akan menganggur dan tidak terpasarkan seluruhnya dan menyebabkan pemborosan pemakaian sumber daya ekonomi perusahaan yang seharusnya dioptimalkan penggunaannya. Adapun pengertian dari kapasitas perusahaan tersebut terdapat dalam produksi dan manajemen operasinya. Terdapat beberapa tipe kapasitas, yaitu ada 5 tipe kapasitas. Yang pertama yaitu design capacity, rate capacity, standard capacity, operating capacity, dan peak capacity. Yang pertama yaitu design capacity. Design capacity ini merupakan tingkat keluaran persatuan untuk waktu di mana pabrik akan dirancang. Dan yang kedua yaitu rate capacity. Rate capacity ini merupakan tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga yaitu standar capacity. Tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, subservasi, dan para operator mesin, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggarannya. Yang keempat yaitu operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu peak capacity. Peak capacity ini merupakan jumlah keluaran persatuan waktu mungkin lebih rendah daripada rate, tetapi lebih besar daripada standar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari perencanaan kapasitas. Yang kedua yaitu jenis-jenis kapasitas. Perusahaan membutuhkan perencanaan kapasitas yang efektif dan efisien guna memaksimalkan sumber daya yang ada dan tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan customer focus dan market share-nya. Tujuan dari perencanaan kapasitas ini adalah untuk meminimalisasi kapasitas perusahaan dengan permintaan konsumen terhadap produk dengan melakukan beberapa elemen kapasitas antara lain pekerja, mesin, gudang, dan rekayasa. Berdasarkan waktunya, perencanaan kapasitas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah. Perencanaan kapasitas jangka menengah merupakan rencana bulanan untuk kuartal 3-36 bulan atau yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang lebih dari 3 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek dan panjang.
Perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang ditujukan untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pengerjaan produk baru. Jangka waktu yang dimaksud mungkin 1 atau beberapa tahun, tergantung pada jenis bisnis yang dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya, dalam hal ini, level produksi dimaksudkan sebagai perencanaan agregat untuk menghasilkan volume keluaran tertentu secara tetap atau constant level basis. Fluktuasi permintaan diharapkan dipenuhi melalui sediaan, khususnya sediaan pengaman. Sehubungan dengan itu, maka dalam perencanaan kapasitas, kemampuan menghasilkan yang akan dibangun atau diadakan ialah sebesar estimasi volume produksi yang diharapkan dapat menjawab permintaan pasar dalam jangka waktu tertentu, 1 tahun atau lebih di masa yang akan datang. Ada 2 macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan akan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan permintaan. Yang kedua, yaitu perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Metode perencanaan kapasitas produksi. Jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sering disebut sebagai kapasitas produksi optimum atau luas produksi optimum. Untuk menentukan kapasitas produksi optimum, terdapat berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut pada umumnya disebutkan sebagai faktor-faktor produksi seperti yang pertama, kapasitas bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Dan yang kedua, kapasitas jam kerja mesin, yaitu jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, kapasitas jam tenaga kerja. Jumlah jam kerja normal yang mampu disediakan, jumlah jam tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja dan jam kerja yang berlaku. Yang keempat, modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dan untuk melaksanakan proses produksi, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar upah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kapasitas permintaan dari berbagai macam faktor tersebut diusahakan untuk memperoleh kombinasi jumlah dan jenis produksi dan akhir dapat menghasilkan keuntungan atau biaya minimum. Baiklah, sampai di situ saja hasil penjelasan dari kami. Saya Fitra Nurfadila, perwakilan dari kelompok 4, meminta maaf jikalau ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.